Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, marilah kita lanjutkan pertemuan praktek Microsoft Word minggu yang lalu. Kita teruskan untuk hari ini, yaitu materinya adalah pengaturan font. Minggu yang lalu kita sudah sampai memperbesar dan memperkecil ukuran font di Microsoft Word. Saya ulangi untuk mempraktekkannya, memperbesar dan memperkecil Microsoft Word. Jadi caranya adalah kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu tab Home, kemudian kita klik ukuran fontnya, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, begitu caranya untuk memperbesar ukuran font. Kemudian selanjutnya mengubah jenis font. Untuk mengubah jenis font, kita klik di font style. Nah, jadi kalau tadi adalah font size-nya, kemudian yang kedua adalah mengubah jenis fontnya. Nah, misalnya saya ubah jadi ini ya, Cambria. Itu cara mengubah jenis font. Kemudian selanjutnya, fungsi underline, bold, italic, dan Microsoft Word. Fungsi bold itu sendiri adalah untuk menebalkan huruf. Nah, di sini masih di menu tab Home, kemudian kita pilih huruf B ini atau bold untuk membuat katanya menjadi tebal, tercetak tebal. Kemudian di situ ada italic, fungsinya ini untuk membuat hurufnya menjadi miring. Nah, kemudian selanjutnya ada underline, fungsinya untuk membuat garis bawah pada teks atau kalimat. Selanjutnya, mengubah warna huruf dan memberi highlight. Mengubah warna hurufnya, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih ini, font color. Jadi misalnya mau diubah jadi warna merah. Nah, kita blok warna merah, kemudian kita memberi highlight. Highlight itu adalah penebalan tulisan. Nah, di sini ada text highlight color. Nah, misalnya kita pilih seperti ini. Selanjutnya, mengatur spasi antar kata dan huruf. Mengatur spasi antar kata dan huruf. Pengaturan spasi ini dilakukan biar terlihat rapi dokumen yang kita buat. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu. Kemudian untuk spasi bisa kita menekan tombol spasi pada keyboard atau menekan tab pada keyboard. Pengaturan spasi antar kalimat. Kemudian kalau jarak spasinya bisa kita blok, kemudian kita pilih menu tab Home, kemudian kita pilih spasinya, line spacing. Misalnya spasi 1, yang di sini saya beri spasi 2 misalnya. Nah, ini adalah pengaturan spasinya. Selanjutnya, membuat pangkat di Word. Oh, ini belum ya. Mencoret tulisan di Microsoft Word atau strike through. Cara membuat coretan di Microsoft Word. Misalkan ini yang saya coret ya, saya blok dulu, kemudian masuk menu tab Home. Nah, di sebelah underline tadi ada strike through. Nah, fungsinya untuk membuat coretan pada kalimat atau dokumen kita di Microsoft Word. Yang terakhir untuk pengaturan font adalah cara membuat pangkat di Word.
Jadi misalnya kita menulis kemudian membuat perpangkatan di Microsoft Word, caranya adalah seperti ini. Misalnya saya ingin membuat A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Caranya adalah menuliskan seperti ini. Ya, tinggal yang ingin dikuadratkan kita blok, misalnya angka 2. Kemudian masuk menu Home. Nah, di sebelahnya strike through tadi ada subscript dan superscript. Fungsinya superscript inilah yang digunakan untuk membuat pangkat. Jadi kita klik superscriptnya, kita klik lagi, akan menjadi seperti ini. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, D kuadrat, dan seterusnya. Kalau mau membuat subscript, kita contohkan misalnya kita mau membuat O2 misalnya. O2. Jadi angka 2-nya kita blok, kemudian kita pilih subscript. Subscript itu untuk di bawah, kalau superscript itu untuk pengaturan perpangkatan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Pengaturan paragraf. Kalau tadi pengaturan font, sekarang kita pengaturan paragraf ya. Yang pertama, mengatur teks rata kanan, kiri, tengah, dan justify di Word. Nah, misalnya di sini saya copy dulu ya. Sini. Misalkan ini mau saya buat rata kanan, kiri, tengah, dan justify. Saya sederhanakan dulu. Misalnya saya ubah dulu supaya lebih enak ya. Nah, misalnya saya punya sebuah paragraf seperti ini. Kita blok dulu, kemudian kita masuk di menu Home, kemudian kita pilih di menu paragraf. Di sini ada alignment atau perataan paragraf. Kita pilih align left, itu untuk membuat menjadi rata kiri. Kemudian yang kedua, misalkan saya copy. Tadi ini rata kiri ya, rataan kiri. Kemudian yang kedua, saya buat menjadi rata tengah. Nah, center alignment. Di sini jadi rata tengah. Kemudian yang selanjutnya, saya buat lagi menjadi rata kanan. Dulu, kemudian kita pilih rata kanan. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya, rata kanan. Yang terakhir adalah kita justify atau rata kiri kanan. Kita blok, kemudian kita pilih justify atau rata kiri kanan. Jadi bisa diamati dari mulai rata kiri, ratanya di sebelah kiri, kemudian rata tengah. Yang selanjutnya adalah rata kanan, dan setelah itu rata kiri dan rata kanan. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Bisa dipraktekkan sampai pengaturan paragraf. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.